Oke, Chris Good Light, welcome back to Ara Warriors Channel. Kali ini kita balik lagi di segmen saling sharing. Dan segmen ini akan saya dedikasikan untuk teman-teman yang dari luar negeri dan akan pulang ke Indonesia untuk pulang for good ataupun pulang untuk sementara waktu di masa pandemik. Dan video ini sengaja saya buat karena memang banyak sekali yang minta beberapa informasi untuk dirangkum dan dibuatkan video khusus kali ini. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai proses sebelum, saat, dan setelah karantina di Jakarta, tepatnya di Wisma Pademangan. Karena Wisma Pademangan ini memang dikhususkan untuk para pekerja migran Indonesia, para pelajar ataupun beberapa warga negara Indonesia yang memang tinggal di luar negeri, kemudian sengaja pulang ke Indonesia di masa pandemik. Salah satu syarat untuk masuk ke Wisma Atlet ini adalah membawa PCR negatif dari negara kalian masing-masing. Nah, setelah ini akan saya bahas satu persatu kira-kira apa saja yang kalian butuhkan. Oke, sebelum kalian pulang ke Indonesia, tepatnya kalau misalnya kalian masih ada di negara kalian masing-masing, misalnya seperti saya berasal dari Jerman ya, karena sedang menempuh studi S3 di Jerman, sehingga ada beberapa hal yang harus saya siapkan. Yang pertama tentu saja hasil negatif PCR test yang dilakukan secara real time atau biasa kita sebut RT-PCR test. Ini bisa kita lakukan di negara asal kita, yaitu misalnya negara domisili kita tinggal, dan untuk biayanya sendiri mungkin ada yang di cover oleh pemerintah, ada yang tidak. Untuk di negara Jerman sendiri, PCR test yang memang diinisiasi oleh diri kita sendiri, bukan diupayakan oleh pihak lain, misalnya kita disuruh oleh profesor kita dari kampus atau memang direkomendasikan oleh tempat kita bekerja, maka biayanya ditanggung oleh kita sendiri. Dan harganya pun sangat bervariasi, ada yang mulai 49,99 sampai 120-an euro. Lumayan mahal juga, tapi memang itu adalah resiko yang bisa kita ambil kalau misalnya memang kita ingin pergi misalnya sedang ada urusan urgent untuk pulang ke Indonesia, seperti itu. Lalu yang kedua adalah IHAK. Kalian harus mengisi dokumen berupa online di aplikasi IHAK. Di situ kalian bisa cantumkan informasi data diri kalian, nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pulang sekeluarga, ada suami, ada anak-anak, itu juga diisikan di aplikasi yang sama. Nah, sebelum pulang ke Indonesia, misalnya kalian ada waktu, silakan print out barcode yang kalian dapatkan setelah mengisi form tersebut, atau misalnya screenshot saja di handphone kalian masing-masing, karena memang nanti akan diminta oleh petugas di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta. Dan kalau misalnya tidak ada akses internet yang mumpuni, sehingga ketika kalian buka apps-nya itu kalian akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian sudah memiliki screenshotan barcode tersebut, itu akan memudahkan kalian. Jadi sebelum pergi ke Indonesia, dua hal penting tadi yang harus kalian siapkan. Pertama, hasil negatif PCR test yang harus di print out, tidak bisa online, yang karena akan diperiksa oleh pihak maskapai, pihak airlines, kemudian juga pihak immigration di bandara, kemudian kembali saat boarding pass kembali dicek oleh petugas maskapai. Lalu yang kedua, IHAK ini nanti akan diperiksa atau dicek ketika kalian arrive atau sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau zaman sebelum pandemi kalian hanya mempersiapkan paspor dan tiket pesawat, kali ini ada dua dokumen tambahan lain yang harus kalian persiapkan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian siapkan sebelum keberangkatan ya. Selanjutnya, ayo kita bahas apa yang harus kalian lakukan ketika kalian transit dan juga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.
Nah, kebetulan saya dan suami juga anak-anak menggunakan maskapai Singapore Airlines, sehingga kami transit di Singapura lumayan cukup mudah karena di sana akan ada banyak petugas yang akan memandu kalian. Misalnya kalian harus menunggu sebelum akhirnya mengambil pesawat selanjutnya, nanti diarahkan tempat tunggunya di mana. Nah, karena misalnya kita ini bawa anak-anak, maka kami diarahkan ke tempat tunggu yang ada spill pads-nya gitu, ada tempat bermainnya. Jadi anak-anak cukup bisa memanfaatkan waktu 2 jam 3 jam transit untuk bermain dan lupa kalau misalnya mereka lagi kelelahan karena jet lag. Itu cukup membantu. Kemudian di bandara Changi Airport juga disediakan air minum yang sangat membantu kita misalnya untuk menghydrate tubuh kita gitu ya. Dan jangan lupa tips dari saya, ketika kalian mendapatkan air minum juga dari maskapai, itu disimpan aja, di keep aja di tas kalian masing-masing, karena memang nanti pun ketika di perjalanan para pramugari atau pramugara akan sangat dengan senang hati untuk nge-refill cangkir-cangkir kalian atau gelas-gelas kalian dengan air minum yang mereka punya. Tapi botol yang mereka kasih sebelum kita masuk ke dalam pesawat itu kalian keep aja, karena akan berguna saat kalian karantina di Wisma. Jadi ada kit yang kalian dapatkan sebelum kalian masuk ke dalam badan pesawat gitu. Yang pertama care kit yang isinya kurang lebih, kalau Singapore Airlines itu ada hand sanitizer, kemudian ada tisu, dan juga ada masker gitu. Dan juga kita diperbolehkan mengambil sebanyak apapun botol minum yang kita mau, tapi karena kita jumlahnya ada 4, 1 bayi, 1 anak 5 tahun dan juga 2 dewasa, kita cukup ambil 3 saja. Oke, kalau misalnya kalian sudah bawa cukup air minum dari maskapai dan juga dari saat kalian transit, ketika kalian mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tidak disediakan apapun. Oleh karena itu persediaan air minum tersebut akan sangat membantu. Nah, kondisi ketika pesawat sudah landing di Jakarta, kemudian nanti kalian keluar dari badan pesawat, maka di situ akan ada beberapa petugas yang mengarahkan para penumpang untuk menuju pos 1. Di pos 1 ini nanti akan dijajarkan beberapa kursi kosong. Saat itu ada 3 line kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong, ada 3 line atau mungkin 4 line. Dan di situ sudah disediakan formulir kosong di masing-masing kursinya. Dan juga jangan lupa kalian bawa pulpen dari negara kalian gitu. Simpan aja di tas, minimal 1 itu cukup membantu, karena nanti ketika mengisi form itu tidak disediakan pulpen. Kalaupun mungkin saja kalian bisa minta ke petugasnya, tapi kan ini jadinya makan waktu gitu ya, karena kan orang-orang berbondong-bondong datang di waktu yang sama, kemudian mereka juga mungkin pada ingin ke Wisma Atlet, ada yang pengen ke karantina di hotel, sehingga akan riweuh gitu ya bahasa Sundanya. Oleh karena itu kalau kalian bawa pulpen, kalian isi formnya, disitu nanti kalian diminta untuk mengisi data diri kalian, nama lengkap, dan juga ada 2 poin yang harus kalian isi, yaitu apakah kalian memiliki hasil PCR test dan misalnya hasilnya itu negatif atau tidak, dan yang kedua adalah kalian memiliki gejala COVID-19 atau tidak. Nah itu. Lalu setelah kalian mengisi form itu kalian bawa menuju pos 2. Di pos 2 nanti ada beberapa line juga jalur. Misalnya tulisannya seingat saya itu ada IHAK, non IHAK, dan juga ada yang untuk foreigner. Nah untuk saya yang sudah mengisi form online di aplikasi IHAK, maka saya mengantri di jalurnya IHAK. Di situ nanti ada petugas yang akan men-scan barcode yang sudah kita punya dan juga akan mengecek kelengkapan dari formulir yang sudah kita isi. Lalu juga menanyakan PCR test printout. Jadi kalian sudah siapkan aja itu. Nah, setelah dari situ kalian akan diarahkan ke pos selanjutnya, pos ketiga. Di pos ketiga ini again PCR test dicek, kemudian
form yang tadi dicek, tapi yang e-hak tidak perlu diperlihatkan lagi, dan nanti petugas akan bertanya kita mau ke mana gitu, mau karantina di mana gitu. Karena saya pelajar dan suami juga sempat kursus bahasa juga di Jerman, ya kategorinya pelajar, anak juga kindergarten di sana, ya saya dengan budget yang ada tentu ingin ke Wisma Atlet. Jadi kita tegaskan ke petugas, saya ingin ke Wisma Atlet, karena kita nggak pernah tahu di lapangan itu akan ada banyak oknum gitu ya, yang mengarahkan kita untuk karantina di hotel. Untuk kalian yang mempunyai budget lebih dan ingin karantina di hotel, that's really fine. Kalian bisa langsung jawab kalian ingin karantina di hotel, dan nanti diarahkan ke pos selanjutnya, dan juga nanti ada agen-agen hotel dan juga marketing dari hotel tersebut yang bisa memberikan informasi lebih lanjut. Tapi untuk yang saya pelajar dan merasa memiliki hak untuk karantina di Wisma Atlet, saya kekeh aja gitu untuk karantina di Wisma Atlet, walaupun saat itu petugasnya lebih kayak ya mengarahkan kita untuk ke hotel gitu. Tapi saya bilang aja kalau saya tidak ada budget untuk ke hotel, apalagi dengan kondisi ada suami dan 2 anak, itu nggak mungkin, karena pasti akan habis belasan juta juga gitu, dan that's really impossible for us gitu. Jadinya kita memilih Wisma Atlet gitu di Pademangan. Nah setelah dari situ kemudian ada Bapak tentara yang mengarahkan kami, bahkan kami diprioritaskan karena bawa anak gitu, 2 anak riweuh bawa koper gede-gede, sehingga memang kebijakannya adalah para pendatang atau WNI yang dari luar negeri dan membawa anak-anak itu harusnya diprioritaskan. Yang lansia juga diprioritaskan, yang disable juga diprioritaskan. Jadi ada beberapa golongan orang-orang yang memang seharusnya diprioritaskan gitu. Lalu dari situ kita ke pos terakhir, seingat saya pos terakhir di bandara. Untuk karantina hotel nanti ada pos selanjutnya yang saya sebenarnya terlewati saat kita lewat gitu. Tapi di sana ngantri lagi. Kalau bagian saya itu dijaga oleh 2 polisi wanita, ibu-ibu polwan yang baik hati. Kemudian di situ saya bertanya lagi gitu, apakah bisa saya karantina di Wisma, dan mereka menjawab tentu saja bisa gitu. Padahal petugas yang sebelumnya bilang kalau ibunya bisa di Wisma tapi bapaknya tidak bisa, dan ini harus dipisah, yang satu di hotel satu di Wisma. Itu sangat membuat panik ya. Cuman saat itu saya terlebih-lebih mencoba tenang, tidak panik, dan saya tetap kekeh bilang kalau saya akan di Wisma Atlet bersama suami dan anak-anak gitu. Karena saat itu saya kurang nyaman aja dengan pertanyaan-pertanyaan dari petugas yang sampai nanya apakah saya bekerja di Indonesia, apa yang saya lakukan di Jerman dengan beasiswa atau tidak, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ya sedikit ofensif gitu. Tapi alhamdulillahnya telah dikonfirmasi kepada Ibu Polwan bahwa memang saya berhak untuk tinggal di Wisma Atlet gitu selama karantina. Dan Ibu Polwan juga bilang kalau misalnya di sana fasilitasnya enak kok, semua sudah terjamin, tidak perlu khawatir, bawa anak-anak pun juga cukup friendly gitu. Jadi di situ alhamdulillah kami jadi tidak anxious lagi gitu ya, dan tidak bingung lagi apakah akan dipisah gitu saya dan suami gitu, apakah bisa barengan gitu. Alhamdulillah akhirnya kita diarahkan ke Damri yang memang sudah disediakan. Bisnya juga cukup nyaman karena full AC, dan para petugas dari Damrinya sendiri juga membantu menaikkan koper kita gitu. Nah saat di dalam bis kita semua penumpang gitu diwajibkan untuk duduk sesuai dengan keterangan yang tertera. Ada beberapa kursi yang tidak boleh ditempati karena memang konsepnya adalah jaga jarak gitu ya. Karena kita satu keluarga, kita memilih duduk di paling belakang, jadi satu deret itu diperbolehkan. Dan di sana nanti petugas akan menggolongkan, mencoba mengestimasi ada berapa orang
kira-kira yang akan masuk ke Wisma saat itu jam itu gitu. Kemudian juga menghitung kira-kira berapa kamar yang dibutuhkan, karena dari satu kamar apartemen yang ada di Wisma Pademangan itu cukup untuk 3 orang gitu. Nah kalau misalnya itu teman kalian bisa bilang ke petugas, oh ini teman saya sama-sama dari Jerman atau sama-sama dari Eropa, boleh nggak satu kamar bareng gitu, itu juga boleh gitu. Karena di bis yang sama juga ada teman-teman PMI yang dari Dubai, karena kita sempat ngobrol juga dan mereka minta satu kamar, itu juga boleh seperti itu. Nah kondisi kami saat tiba di Indonesia itu tanggal 16 Mei, jadi jalanan ibu kota juga nggak terlalu macet, dan juga WNI yang datang saat itu juga tidak terlalu banyak. Kemudian ya kita sampai Wisma Atlet Pademangan juga cukup cepat gitu ya. Ketika kita sampai, kemudian koper-kopernya duluan tuh yang diturunkan oleh Bapak petugas Damri, kemudian diantarkan sampai posnya gitu. Kemudian baru penumpangnya turun. Kemudian sebenarnya tidak diminta dan tidak diwajibkan, hanya saja seikhlasnya kalau misalnya kita mau kasih bapaknya karena udah bawa gotong-gotong, angkat-angkat, ya silahkan. Dan kondisinya kan kami dari Jerman juga tidak bawa rupiah banyak gitu, itu pun hasil tukar-tukar dengan teman yang nggak seberapa, ya kita kasih seikhlasnya gitu, dan itu mereka cukup senang gitu. Lalu sebelum kita memasuki area pagar gitu ya, pagarnya Wisma, kita diarahkan untuk cuci tangan menggunakan sabun. Di situ juga banyak Bapak TNI yang bertugas, dan setelah cuci tangan kita disuruh duduk di bawah tenda gitu, ada pos, kemudian diarahkan nanti kita akan masuk lagi ke section yang berbeda, kemudian nanti akan antri untuk registrasi untuk kamar gitu, untuk mendapatkan kamar, lalu PCR test yang pertama. Nah di pos itu kita juga dikasih snack nih, alhamdulillah snacknya juga enak karena isinya itu ada roti-rotian, ada permen juga, dan ada teh kotak gitu. Jadi menurut saya sih first impressionnya sangat baik ketika sudah ada di wilayah Wisma gitu. Sudah mulai merasakan nih fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah selanjutnya kita diminta untuk menggeret koper kita, koper-koper yang tadi sudah diturunkan dari bis, kita geret ke bagian depan Tower 9 ya kalau tidak salah, bagian depan Tower 9, situ pusatnya registrasi. Kebetulan kita setelah registrasi juga dapatnya Tower 9, jadi nggak jauh-jauh gitu dari meja registrasi, PCR test, lalu ngambil lift di situ naik ke atas gitu. Nah cerita registrasinya, kita juga didulukan karena kita bawa anak, kita didulukan, petugas di counternya juga baik banget. Terus kita disuruh mengisi formulir lagi, form kosong. Setelah itu diminta paspor, data juga disalin oleh pihak Wisma. Kemudian kita juga ditunjukkan satu kertas yang mana kayak kesepakatan kalau misalnya kita merusak fasilitas Wisma, berapa biayanya yang harus diganti, itu rinci sekali. Kalau misalnya dibilang kalau spraynya hilang sekian ratus ribu, bantalnya hilang sekian ratus ribu, ya udah kita tanda tangan aja. Nah setelah itu kita diarahkan ke tempat PCR test karena kita berempat, bayi juga harus di PCR, balita juga di PCR, tapi memang mereka tidak lewat hidung, hanya lewat tenggorokan saja, di swab seperti itu. Kemudian ya dengan lancar kita masuk ke pos pertama di tempat PCR. Di situ kita dikasih stiker masing-masing nama, dan itu tidak boleh tertukar, dan itu lengkap, nama lengkap kita di situ. Nah setelah itu kita masuk ke sebelahnya, itu baru di swab. Kemudian hasilnya ini sebenarnya akan keluar besoknya gitu, 24 jam paling cepat gitu. Lalu setelah di swab itu kita diarahkan langsung ke kamar kita masing-masing. Nah qadarullah kita dapat kamar 401 di Tower 9. Nah Tower 9 ini uniknya tidak ada wifi, tidak ada internet, tapi di Tower 8 teman yang tinggal di situ dia dapat gitu. Jadi kita
selama beberapa hari itu tidak punya internet akses, tidak bisa menghubungi keluarga di Indonesia gitu, khususnya di Bandung. Jadi mereka lumayan khawatir dan panik juga, kita kemana gitu, apakah sudah sampai Indonesia, apakah aman, apakah selamat sampai Wisma, seperti itu. Tapi ya seru sih gitu, merasa dirindukan gitu ya. Dan disclaimer nih untuk Tower 9, saya nggak tahu kalau misalnya tower-tower lain. Nah untuk Tower 9 itu uniknya itu satu lift itu untuk 2 lantai gitu. Jadi untuk lantai 4 dan 5 itu satu lift dan nanti ada tangga lagi. Nah untuk kami yang bawa anak dan kopernya gede-gede itu agak kesulitan sebetulnya kan, ketika keluar lift harus naik turun tangga lagi. Tapi alhamdulillah ada petugas yang bantu dan tanpa pamrih. Tadinya kita mau kasih seikhlasnya, tapi masnya bilang nggak usah, emang saya mau bantu. Itu alhamdulillah banget sih gitu. Jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman PMI, kalau misalnya ada yang minta gitu, ada yang minta dan minta jumlahnya besar, ya tolong dipertimbangkan untuk tidak kasih jumlah besar gitu. Kasih saja misalnya 10.000, 20.000, mungkin 20.000 udah oke, 10.000 juga masih oke gitu kan. Yang penting kan seikhlasnya gitu. Tapi kalau misalnya ada indikasi pemerasan atau pungutan liar, itu harap langsung lapor aja ke petugas TNI di sana gitu. Oke, selanjutnya tadi kan sebenarnya waktu di bawah itu di registrasi kita dapat kunci juga, dikasih tahu kamar nomor sekian gitu. Lalu kita buka kamarnya, nanti setelah ini saya tunjukkan video kamarnya seperti apa ya. Stay tune. Alhamdulillah dapat kamar di Wisma Atlet 401 Wisma Atlet Pademangan. Ayo ya, kita masukin barangnya ya. Aku mau lihat dulu nih kamarnya. Oh ada living roomnya. Cuman agak bau rokok aja sih. Kamar mandinya ada panas dan dingin. Ini apa nih? Oh, yang ini satu kamar, ada 2 kasur. Ini ada satu kamar terpisah tapi AC-nya sendiri. Yang ini AC-nya 2. Ini apa nih? Kitchen set ya? Kitchen. Tapi nggak ada kitchen setnya. Oke. Tuh ada pintu kemana ya? Oh, pintu ke yang tadi, tempat tadi. Kayaknya sebelumnya ngerokok di sini sih, bau banget. Ternyata kita dikasih sampo, sabun, odol, which is good. Tapi nanti kita mau semprot-semprot dulu deh kayaknya. Kita mau semprot-semprot dulu supaya bagus ya, lumayan ya. Ini penampakan kamarnya, ada lemari tapi entah kenapa nggak bisa dibuka untuk lemari yang gede ini. Jadi cuma yang tengahnya doang yang gantungan yang bisa dibuka. Tapi ya kita juga nggak akan pakai ini sih. Sama tadi kasurnya udah dimainin anak-anak, sama udah disemprot-semprot juga, udah dilap-lap juga pakai alkohol. Terus ini ngakalin supaya kita cuma pakai satu kamar. Ini di extend pakai coach kayak gini, supaya nanti ayahnya sama Alif muat di sini. Ini ada AC, which is not bad, which is good untuk ukuran kita sekeluarga ini, juga terang. Nah ini sebenarnya ada satu kamar juga, dia kecil banget tapi ada satu AC, cuman kayaknya lembab ya sampai dindingnya ini kan seperti ini gitu. Tapi kita simpen persediaan makanannya Kelly, yogurt, sama minuman-minuman mineral. Tadinya mau disimpan di living room, cuman mengingat kamar ini ada AC-nya yang direct ke arah situ, jadi ya kita pakai. Terus anduk bersih yang dari Wisma juga dapat, kita taruh di sini. Dan yang ini baju yang dari Jerman yang kotor gitu. Terus di sini sebenarnya ada lemari kecil gitu, bisa dipakai. Jadi kita seperlunya aja sih pakai ini. Sebenarnya ini ada kayak area kitchen, tapi kan itu nggak ada AC-nya, panas banget. Cuman yang anehnya itu ada kayak pintu dari luar, dari koridor pintu gitu, dia kayak bisa ngakses ke sini tuh. Ini panas pol gitu, jadi kita tutup aja karena emang nggak akan masak juga kan sini. Mungkin
penghuni yang sebelumnya itu yang di karantina dia pakai ruangan ini untuk ngerokok, jadi memang bau banget rokok. Cuman ya nggak apa-apa sih, untuk ukuran yang gratis ini sangat layak lah. Ini ukuran mirip kayak ini ya budget hotel. Kalau di Jerman kan ada yang murah kan gitu, kayak gini, bahkan lebih bagus karena ada living roomnya. Nah ini kita tata lah makanan di sini sama koper-koper. Kita belum mau bongkar koper dulu deh, nanti lagi aja. Ini juga udah dikunci, aman. Alhamdulillah kita sekeluarga mudiknya jadi bisa dapet satu kamar bareng-bareng gitu. Nah kita juga dikasih tadi makanan. Ini worth it banget lah. Ada teh botol sosro, masya Allah. Terus ada makanan-makanan Indonesia yang lain. Yeay. Terus kita juga bawa kue kering sih dari Jerman. Ini ada Kelly. Halo Kelly. Kan banyak semut ya ayah?